Lakukan cara ini untuk memperbaiki hubungan pasca perselingkuhan suami agar semakin kuat dan bahagia. Bunda, membangun kembali hubungan setelah diselingkuhin itu bukan sekedar soal memaafkan pasangan ya, tapi soal menyembuhkan luka batin, membangun kembali kepercayaan yang runtuh, dan memutuskan apakah Bunda masih ingin berjuang dalam rumah tangga ini atau tidak. Bunda yang sedang menonton video ini, saya tahu kok jalan yang sedang Bunda lewati ini sangat berat. Ketika orang yang Bunda jaga dan cintai itu justru dialah orang yang tega menghancurkan hati Bunda. Pertanyaannya di sini bukan hanya mengapa ya dia kok tega, tapi juga haruskah saya bertahan? Dan jika hatimu masih memilih untuk bertahan, maka video ini akan menjadi teman seperjalanan. Kita akan bahas nih langkah-langkah konkret yang bisa Bunda lakukan untuk membangun kembali hubungan dari titik paling retak menjadi hubungan yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun sebelumnya, saya ada informasi penting nih. Di tanggal 22 sampai 24 Agustus 2025, saya buka layanan Bukara privat di Surabaya. Jadi khusus untuk Bunda yang saat ini sedang menghadapi masalah rumit dalam rumah tanggamu, entah itu suami selingkuh atau Bunda menyimpan luka batin dan kepahitan yang membuat Bunda menderita, maka Bunda bisa segera daftarkan diri Bunda dengan cara menghubungi nomor ini. Agar saya bisa bantu lepaskan luka batin dan kepahitan yang Bunda rasakan saat ini melalui ikhtiar Bukara privat. Sehingga Bunda bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih bahagia. Kembali ke topik ya Bunda. Yang pertama, di sini Bunda harus paham dulu ya. Memaafkan itu bukan berarti melupakan. Tapi memaafkan adalah bentuk kekuatan. Kekuatan untuk memilih kehidupanmu sendiri tanpa dikendalikan oleh amarah, dendam, dan rasa sakit hati. Namun, sebelum Bunda memutuskan untuk bertahan, pastikan dua hal ini ada, yaitu suami mau berubah dan bersungguh-sungguh memperbaiki, serta Bunda siap menjalani proses pemulihan pasca perselingkuhan, menyembuhkan batin dengan kesadaran yang penuh. Kalau hanya Bunda yang berjuang, maka itu bukan perbaikan, tapi pengorbanan sepihak. Sedangkan suami tidak melakukan apa-apa. Maka di sini pastikan terlebih dahulu jika Bunda dan suami sama-sama mau berusaha untuk memperbaiki rumah tangga pasca perselingkuhan terjadi. Hubungan yang kuat itu bukan hanya dibangun dari cinta ya Bunda, tapi dari persahabatan di antara kalian berdua. Persahabatan di sini artinya kalian berdua itu bisa jadi sahabat yang rutin untuk ngobrol dari hati ke hati. Kalian bisa tertawa bersama tanpa basa-basi, serta kalian punya visi dan nilai yang sejalan. Bunda, perselingkuhan itu seringkali terjadi ketika fondasi ini goyah. Ketika pasanganmu merasa tidak punya ruang untuk didengar, atau Bunda merasa tidak dipahami, maka di sanalah celah terbuka untuk mencari wanita lain. Jadi mulai sekarang, bangun kembali persahabatan itu. Obrolkan hal-hal kecil, rutinitas maupun mimpi. Ciptakan ruang yang nyaman agar kalian bisa kembali terhubung. Banyak yang mengira nih, perselingkuhan itu hanya soal fisik saja. Padahal, hubungan keterkaitan emosional lah yang lebih berbahaya. Itu dimulai dari curhat kecil, lalu jadi kebiasaan, lalu menjadi pelarian dari rumah. Dan keterkaitan emosional inilah terjadi dikarenakan tidak merasa dihargai di rumah, tidak didengarkan, serta merasa kesepian. Maka suami yang selingkuh secara emosional sebenarnya dia mencari hal yang bisa Bunda hadirkan jika komunikasi kalian itu sehat. Nah, jika suami betul-betul menyesal dan memperbaiki, maka dia harus menunjukkan 3 hal ini. Yang pertama, kejujuran. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Yang kedua, permintaan maaf tanpa menyalahkan keadaan atau menyalahkan Bunda. Dan yang ketiga, konsistensi perubahan. Bukan cuma janji, tapi ada bukti. Di sini Bunda berhak menuntut itu. Karena memaafkan bukan berarti menoleransi perilaku buruk suami. Sambil suami menebus kesalahan, Bunda juga perlu fokus pada penyembuhan harga diri Bunda. Dengan cara kuatkan diri secara emosional. Jangan mengisolasi diri dan merasa sendiri. Cari support system teman, keluarga, atau yang profesional. Bunda, di sini Bunda bukan wanita lemah karena ingin bertahan. Tapi Bunda adalah wanita yang kuat karena memilih menghadapi dan memulihkan. Di sini komunikasi adalah kunci pemulihan. Tapi komunikasi yang bukan penuh dengan emosi dan asumsi. Bunda bisa loh menggunakan pola ini. Minta waktu untuk bicara tanpa gangguan. Kalau obrolannya itu mulai memanas, jangan saling menyakiti satu sama lain. Katakan sama suami, sebentar ya sayang, aku perlu tenang. Lalu lanjutkan kembali saat sudah stabil. Dan jangan berharap suami langsung paham keinginan Bunda. Kalau Bunda ingin dipeluk, bilang. Kalau Bunda ingin lebih dihargai, ya ungkapkan.
Instruksikan yang jelas sama dengan hasil yang lebih baik. Setiap hari ini Bunda, usahakan sisihkan waktu 15 menit ya untuk ngobrol ringan tanpa gangguan dengan suami. Kirim pesan cinta kecil, humor ringan, atau royan lucu. Jangan biarkan HP jadi penghalang. Tatap mata, sentuh tangan, dan peluk suami. Bunda, hubungan baik itu tidak dibangun dari momen yang besar ya, tapi dari rutinitas kecil yang bermakna. Selanjutnya, kuatkan hubungan dengan kemandirian. Baik Bunda maupun suami perlu bertumbuh secara emosional dan spiritual masing-masing. Mandiri juga secara finansial, agar hubungan tidak bergantung pada suami saja. Berkarirlah dan cari bahagiamu. Bunda, kalau Bunda sudah siap bangkit dan ingin hubungan yang benar-benar pulih, klik link WhatsApp di deskripsi sekarang juga. Kita bisa diskusikan lewat sesi privat konseling, agar Bunda bisa kembali jadi istri yang kuat, bijak, dan penuh cinta. Jangan tunggu sampai rumah tanggamu runtuh lebih dalam. Hari ini adalah hari terbaik untuk memulai pemulihan. Like video ini, share ke sahabat yang butuh, dan tulis di kolom komentar apa langkah pertama yang akan Bunda ambil setelah nonton video ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tetap belajar dan bertumbuh bersama saya, Ratu Aura. Bunda layak bahagia, dan saya siap berjalan bersama Bunda.